الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك المبين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال أيضا وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang sama-sama dirahmati Allah, marilah tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak pernah berhenti mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat dan salam mari kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita ikuti dengan upaya maksimal sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita untuk meningkatkan iman dan takwa dalam hati kita hingga tiba masanya nanti ketika Allah Subhanahu wa taala memisahkan roh dari jasad kita. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang sama-sama dirahmati Allah, hari ini kita telah berada pada penghujung tahun 2021. Besok kita akan memasuki tahun yang baru, yaitu tahun 2022. Tentu momentum pergantian tahun seperti ini seyogianya kita sikapi secara wajar dan tepat. Kegembiraan dan suasana batin menyambut pergantian tahun semestinya diarahkan kepada rasa syukur terhadap usia yang Allah masih berikan kepada kita. Jangan kita menyikapi pergantian tahun ini dengan euforia, dengan keramaian dan hal-hal yang merupakan perbuatan yang mubazir. Pergantian tahun seperti ini hendaknya kita menjadikan sebagai sebuah kesempatan untuk muhasabah, untuk mengintrospeksi diri kita, sehingga kita bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat, misalnya menambal kekurangan-kekurangan dalam hidup kita, memperbaiki sesuatu yang belum kita sempurnakan dalam pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dari perilaku-perilaku hidup kita di dunia ini.
Pergantian tahun ini di satu sisi tadi kita muhasabah, introspeksi, kemudian di sisi lain kita melakukan islah, kita melakukan perbaikan-perbaikan, sekaligus kita melakukan perencanaan-perencanaan ke depan. Sebagai manusia, tentu kita selalu menghendaki adanya perubahan dalam kehidupan kita. Tidak ada manusia yang mau hidupnya statis, tidak ada orang yang mau hidupnya begitu-begitu saja. Kita semua ingin berubah, dan perubahan yang kita inginkan adalah perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi semua orang pada momentum pergantian tahun seperti ini menyampaikan doa terbaiknya kepada Allah Subhanahu wa taala agar tahun depan lebih baik dari tahun ini. Tentu memang kita harus mengingat apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW, bahwa kalau ada orang yang hari ini sama saja dengan hari kemarin, maka dia rugi. Kalau ada orang yang hari ini justru lebih buruk dari hari kemarin, maka dia celaka. Yang terbaik adalah ketika hari ini kita jauh lebih bagus dari hari kemarin, dan harapan kita juga bahwa hari esok kita akan jauh lebih bagus daripada hari ini. Makanya kita harus senantiasa mengingat-ingat apa yang disampaikan, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhiratnya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bertakwa kepadanya. Tentu takwa di sini adalah dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kemudian setelah perintah dari Allah agar kita melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat perencanaan, untuk melakukan usaha-usaha di hari esok kita, atau untuk kepentingan akhirat kita. Jadi dalam muhasabah yang kita lakukan pada momentum-momentum tertentu, ya salah satu di antaranya yang biasa kita jadikan momentum untuk muhasabah adalah pada saat akhir-akhir tahun seperti ini. Tentu kita berharap mudah-mudahan ke depan ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan umur panjang kepada kita, saat ini kita melakukan perencanaan-perencanaan, dan perencanaan itu mudah-mudahan bisa kita lakukan di tahun yang akan datang. Kenapa kita harus melakukan perencanaan? Tadi saya sudah katakan bahwa sebagai manusia tentu kita menginginkan perubahan. Sebagai manusia kita berharap hidup kita selalu bahagia, baik bahagia di dunia pun juga bahagia di akhirat. Tidak ada orang yang hanya di dunia saja ingin bahagia, tapi dia rata-rata senantiasa ingin kebahagiaan itu langgeng sampai pada kehidupan akhirat. Dan inilah manifestasi dari doa yang selalu kita panjatkan kepada Allah yang terdapat dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah 201. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita senantiasa berdoa kepada Allah, ya Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami kebaikan hidup di dunia dan kebaikan hidup di akhirat, dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Rasa-rasanya doa ini dalam sehari semalam ini sangat sering kita sampaikan kepada Allah. Kenapa? Karena biasanya doa yang kita sampaikan kepada Allah ditutup dengan doa ini. Betapa kita selalu minta kepada Allah kebahagiaan, kebaikan di dunia dan kebahagiaan serta kebaikan di akhirat. Pertanyaannya kemudian adalah,
Sudahkah kita membuat perencanaan agar kita bahagia di dunia dan bahagia di akhirat? Jangan-jangan kita hanya pandai mengangkat tangan, kita menggoyangkan lidah kita, mengucapkan doa ini, tapi kita tidak melakukan upaya ke arah sana. Inilah pentingnya kita selalu muhasabah. Di tahun 2021 ini, bagaimana usaha yang kita lakukan untuk membuat hidup kita bahagia di dunia, dan bagaimana usaha yang kita lakukan untuk membuat hidup kita bahagia di akhirat. Karena jangan sampai kalimat doa ini hanya sekedar kalimat yang selalu kita sampaikan kepada Allah sekali lagi, tapi kita tidak melakukan upaya ke arah sana. Makanya dalam ayat yang lain Allah menyampaikan melalui firman-Nya, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Silahkan kalian melakukan usaha mengejar untuk kebahagiaan akhirat. Tapi Allah ingatkan, wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan engkau lupakan bahagianmu di dunia. Jadi Allah Subhanahu wa taala pun tidak melulu memerintahkan kepada kita untuk hanya sibuk memikirkan tentang kehidupan akhirat kita, tapi pun Allah juga menginginkan di dunia ini kita merasakan kenikmatan dan kebahagiaan dunia. Jadi tidak ada salahnya kita kaya, tidak ada salahnya kita memiliki segalanya dalam kehidupan dunia ini, asal jangan hanya karena kesenangan dan kekayaan dunia lantas melalaikan kita untuk beribadah kepada Allah, sehingga akhirat kita nanti tidak akan merasakan ketenangan dan kebahagiaan. Mohon maaf, di zaman seperti sekarang ini, ketika banyak orang yang mengatakan sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup, tapi di sisi lain kita melihat sebagian orang yang hidup bergelimang dengan harta itu hanya hura-hura saja. Bahkan dengan alasan-alasan itu sehingga dia memaksimalkan kemampuannya untuk mencapai kebahagiaan dunianya, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dunianya, tapi terkadang melupakan kebahagiaan akhiratnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu tertentu untuk kita semua hidup di atas permukaan bumi ini. Setiap orang ada batas waktunya. Kalau kita hanya senantiasa mengejar kenikmatan dunia, bekerja dan bekerja, lantas melalaikan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah, lantas tiba waktu yang ditentukan oleh Allah untuk kita meninggalkan dunia yang fana ini, kira-kira bagaimana hidup kita nanti di akhirat? Kalau kita mau jujur, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari mulai kita bangun tidur sampai tidur kembali, itu waktu kita lebih banyak kita pakai untuk mencari nafkah daripada mengabdi kepada Allah. Tapi bagi kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya apa yang kita lakukan untuk mencapai kebahagiaan dunia kita itu bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau kita lakukan berdasarkan syariat yang benar. Kalau kita lakukan dan orientasi kita dalam bekerja adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mencari nafkah, senantiasa bertanya dalam hati kita ketika mau mengerjakan sesuatu, kalau saya lakukan ini apakah Allah ridho atau tidak, maka apapun yang kita lakukan insya Allah itu akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi nyaris mulai bangun tidur sampai tertidur kembali bagi hamba-hamba Allah yang beriman, yang senantiasa mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, hidupnya adalah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang penting kita lakukan di akhir-akhir tahun seperti ini atau pada momen-momen tertentu. Kenapa kita harus muhasabah? Agar kita mengoreksi diri kita selama ini ketika kita melakukan aktivitas, apakah sudah mencari ridho Allah atau tidak? Apakah kita sudah berorientasi pada kenikmatan dan kebahagiaan akhirat atau tidak? Karena sekali lagi, hidup di dunia hanya sementara dan di akhirat adalah kehidupan yang kekal. Jangan sampai kita terlena dengan kehidupan yang sesaat lantas melupakan kenikmatan dan kebahagiaan serta kehidupan yang kekal abadi di akhirat kelak.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyhi qadima wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا يا مولانا إنك أنت الغفور الرحيم وارحمنا إنك أنت أرحم الراحمين وارزقنا إنك أنت خير الرازقين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.